Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dengan Bu Wiwi. Bu Wiwi berharap anak-anak sehat selalu untuk bisa mengikuti materi pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang listrik statis, yaitu pada sub pelajaran potensial listrik dan sistem saraf. Kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang adanya cara memberi muatan pada suatu benda sehingga dapat menjadi bermuatan listrik. Kemudian kita juga mempelajari tentang adanya gaya listrik dan interaksi. Sekarang kita lanjutkan tentang potensial listrik. Kita bahas dulu tentang kuat medan. Jika ada dua buah benda yang bermuatan, kemudian saling didekatkan, maka besarnya kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi dengan muatan uji. Jadi bisa kita rumuskan E, di mana E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom, sama dengan F per Q. F adalah besarnya gaya listrik. Kemudian Q adalah besarnya muatan uji. Kita pelajari kemarin pada gaya listrik besarnya adalah sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, sehingga di sini F-nya kita ganti menjadi K Q1 Q2 atau Q besar Q kecil per R kuadrat, dan itu F dibagi Q berarti kita masukkan Q. Sehingga Q bisa dicoret, Q kecilnya atau muatan uji. Kemudian kuat medan listrik berarti E sama dengan K Q per R kuadrat. Kemudian kita lanjutkan tentang potensial listrik. Potensial listrik adalah energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan, di mana besarnya potensial listrik atau beda potensial, atau kita sering menyebutnya tegangan listrik, sama dengan besarnya energi dibagi muatan, di mana energi satuannya joule, muatan adalah kolom, kemudian potensial listrik bisa joule per kolom atau volt. Saya kira ini lebih mudah daripada kita mempelajari kemarin tentang gaya listrik yang kita pelajari pada minggu lalu. Nah, pemberian muatan listrik itu kemarin ada 3. Yang pertama adalah gosokan, kemudian konduksi itu ditempelkan, kemudian induksi. Induksi adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Contohnya, ini ada benda netral. Kalau benda netral berarti muatan positif dan muatan negatifnya jumlahnya sama. Kemudian benda netral kita dekati dengan muatan positif. Elektron yang bisa berpindah, maka elektron akan berada pada bagian yang paling dekat dengan benda. Tidak berpindah anak-anak ya, hanya berpindah ke bagian yang dekat dengan muatan positif yang kita dekatkan. Kita lihat lebih lanjut. Benda netral didekati dengan muatan positif. Posisinya seperti ini kondisinya. Kemudian apabila benda itu dihubungkan dengan bumi,
Nah, maka elektron dari bumi yang akan menuju ke benda. Nah, berarti kalau benda dijauhkan, benda positif yang tadi yang digunakan untuk menginduksi dijauhkan, kemudian diputus hubungannya dengan bumi, berarti sekarang benda itu menjadi kelebihan muatan negatif, atau dapat dikatakan benda sekarang bermuatan negatif. Sehingga bisa kita simpulkan benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi benda bermuatan negatif. Bisa dipahami anak-anak ya? Kita lanjutkan. Sekali lagi yang bisa pindah adalah elektron. Nah, kalau mungkin anak-anak bertanya, loh itu kan ada elektron yang dekat dengan benda positif, kenapa bukan dia yang bergerak ke bumi? Tidak anak-anak, karena benda positif yang didekatkan itu menarik muatan negatif atau elektron, sehingga itu ditarik atau diikat, istilahnya ditarik sehingga tidak mudah untuk berpindah. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Apabila benda netral didekati dengan benda bermuatan negatif, nah maka muatan negatif akan menjauh. Nah, saat dihubungkan dengan bumi, maka sekarang muatan negatif pada benda atau elektron daripada benda akan mengalir ke bumi. Nah, saat dijauhkan benda negatif tadi, maka sekarang benda yang semula tadi netral sekarang menjadi bermuatan positif. Jadi bila benda netral diinduksi dengan benda bermuatan negatif, maka akan menjadi bermuatan positif. Jadi dapat kita simpulkan anak-anak bahwa pemberian muatan listrik pada benda dengan induksi akan menghasilkan muatan yang berlawanan dengan benda yang menginduksi. Ini kesimpulannya. Saya ulang. Jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Jadi kalau benda yang menginduksi yang pertama tadi positif, maka bendanya menjadi bermuatan negatif. Sedangkan sekarang yang kedua, yang menginduksi adalah muatan negatif, maka benda akan menjadi bermuatan positif. Kita lanjutkan anak-anak. Elektroskop. Elektroskop adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Jadi maksudnya kalau ada suatu benda, kita pengen tahu benda itu bermuatan listrik atau tidak. Nah, itu bisa menggunakan elektroskop. Kemudian fungsi yang kedua, untuk mengetahui jenis muatan pada benda. Jadi kalau tadi sudah tahu, oh ini bendanya bermuatan, tapi kita belum tahu muatannya positif atau negatif. Caranya bagaimana? Caranya elektroskopnya sudah diberi muatan. Jadi elektroskopnya bukan elektroskop yang netral, tapi elektroskop yang sudah diberi muatan. Nah, muatannya tergantung nanti anak-anak mau menjadikan elektroskop itu bermuatan negatif atau menjadi bermuatan positif. Ini contoh gambarnya anak-anak untuk elektroskop. Nanti untuk lebih lanjut kalian bisa browsing melihat elektroskop itu yang seperti apa. Ini hanya salah satu contoh saja. Karena bukan tidak hanya yang model seperti ini kotak, anak-anak ada juga yang modelnya bulat. Yang penting anak-anak tahu bagian-bagian dari elektroskop. Itu kepala elektroskop, kemudian itu konduktor, kemudian daun elektroskop, kita sering menyebutnya foil. Foil itu nanti bisa melebar dan menguncup atau membuka dan menutup tergantung dari benda yang kita dekatkan.
Prinsip kerja elektroskop. Anak-anak kita lihat dulu. Yang pertama, elektroskop foilnya kondisi menguncup pada saat netral. Pada saat bermuatan membuka, baik itu bermuatan positif maupun bermuatan negatif. Dah, kita lanjutkan. Ini perlu pemahaman yang lebih teliti anak-anak. Saya lanjutkan. Kita akan mempelajari muatan listrik pada elektroskop dengan induksi. Jadi memberi muatan pada elektroskop dengan cara induksi. Ini netral, foilnya menguncup. Nah, saat didekati benda bermuatan positif, maka elektron pada foil akan menuju ke kepala. Maka pada foil akan kekurangan elektron atau kelebihan proton. Karena muatannya sejenis, maka foil akan membuka karena tolak menolak. Ini keterangannya. Saya ulang, kepala elektroskop didekati, bukan disentuh anak-anak ya. Didekati benda bermuatan positif, elektron dari daun bergerak menuju kepala elektroskop dan daun elektroskop membuka. Kenapa membuka? Karena foilnya menjadi bermuatan yang sama. Kita lanjutkan. Tuh posisi yang itu tadi. Nah, apabila disentuh kepalanya, nah maka elektron dari bumi akan mengalir. Nah, maka foilnya akan menutup karena sekarang menjadi netral. Saya ulang anak-anak ya, bisa diperhatikan ya. Ketika disentuh ujung kepala elektroskop, disentuh yang anak-anak ya, disentuh dengan tangan, kita manusia itu sebagai konduktor yang baik, berarti menyalurkan elektron. Sekali lagi anak-anak yang bisa pindah elektron. Nah, anak-anak bisa lihat. Karena sekarang foilnya netral, maka sekarang posisinya menutup. Ini keterangannya. Kepala elektroskop disentuh dengan tangan, maka elektron dari bumi mengalir menuju elektroskop dan menetralkan daun elektroskop. Maka daun elektroskop menutup. Sekarang benda dijauhkan, benda positif tadi dijauhkan, kemudian tangan yang menyentuh kepala elektroskop dijauhkan, maka elektron pada kepala akan merata ke bagian elektroskop, sehingga elektroskop sekarang menjadi bermuatan negatif karena tadi kan menerima elektron dari bumi. Bisa dipahami anak-anak ya. Sekarang mungkin di pikiran anak-anak timbul pertanyaan, nah itu kalau didekati muatan positif, kalau didekati muatan negatif, prinsipnya sama anak-anak. Kalau didekati muatan negatif, maka pada kepala elektroskop akan menjadi bermuatan positif. Nah, bermuatan positif itu kenapa? Karena elektronnya akan menuju ke foil. Jadi bukan protonnya yang bergerak anak-anak ya, tapi elektronnya yang bergerak dari bagian kepala akan pindah menjauh, kan sejenis berarti ditolak, akan pada foil. Kemudian pada proses yang seperti pada gambar nomor 3, nah karena pada foil itu menjadi bermuatan negatif dan pada kepala itu ada muatan positif, maka ketika disentuh dengan tangan, elektron akan mengalir dari
elektroskop menuju ke bumi melalui tubuh manusia. Jadi kebalikannya, kalau ini tadi kan kalau didekati muatan positif, maka elektron dari bumi yang mengalir menuju ke elektroskop, menetralkan daun. Kalau yang didekati muatan negatif, elektron pada foil akan menuju ke bumi melalui tubuh manusia sehingga foilnya akan menutup. Nah, sama kondisinya apabila benda yang didekatkan tadi dijauhkan, kemudian tangan kita jauhkan, tidak menyentuh kepala elektroskop, maka elektron akan merata dan muatan proton berarti juga akan elektronnya kan berarti sekarang merata. Elektronnya merata artinya elektron yang ada di foil akan bergerak untuk menutup kekurangan yang ada di kepala. Dengan demikian, di foil nanti akan kekurangan elektron, maka elektroskopnya menjadi bermuatan positif. Nah, ini tadi anak-anak. Jadi elektroskop itu dapat dijadikan bermuatan negatif atau bermuatan positif tergantung kita yang mau menjadikan muatannya itu mau jenis muatan yang mana. Saya lanjutkan anak-anak. Elektroskop yang belum bermuatan, foilnya akan melebar atau membuka jika didekati benda dengan yang muatannya sejenis. Maaf, saya ulang. Elektroskop yang bermuatan, misalnya muatan positif, foilnya akan melebar jika didekati benda yang muatannya sejenis. Jadi kalau elektroskopnya positif, didekati benda bermuatan positif, maka foilnya akan melebar atau membuka semakin lebar. Sebaliknya akan menguncup jika didekati dengan muatan yang tak sejenis. Jadi tadi fungsi elektroskop yang pertama untuk mengetahui sebuah benda itu bermuatan atau netral. Kalau bendanya bermuatan didekatkan pada elektroskop, maka foilnya akan membuka. Tapi kita belum tahu muatannya itu positif atau negatif. Nah, untuk mengetahui muatan benda itu positif atau negatif, berarti kita menggunakan elektroskop yang sudah diinduksi sehingga menjadi bermuatan positif atau menjadi bermuatan negatif. Saya ulang, kalau elektroskopnya negatif, didekati benda bermuatan negatif, foilnya melebar. Karena nanti elektron pada kepala akan ditolak, maka akan mengumpul di foil, sehingga di foil elektronnya tambah banyak, maka daunnya melebar atau foilnya melebar. Tapi apabila elektroskop negatif tadi didekati dengan benda bermuatan positif, maka foilnya akan menguncup. Kenapa? Karena elektron pada foil akan bergerak menuju ke kepala, berarti di foil akan netral, maka akan menguncup. Sebelum kita lanjutkan kilat, saya ulang lagi dulu anak-anak. Loh, bagaimana kalau benda yang netral didekatkan pada elektroskop? Ya, foilnya tetap saja tidak berubah. Sekarang kalau bendanya itu netral tapi didekatkan pada elektroskop yang bermuatan negatif, maka tidak akan terjadi perubahan pada foil. Jadi tidak menguncup ataupun tidak melebar. Bagaimana kalau didekatkan pada benda yang netral tapi elektroskopnya positif? Ya sama saja, tidak akan mengalami perubahan. Begitu anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kilat. Rumah posisinya berarti netral.
jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Kemudian ada kilat bermuatan negatif, maka muatan negatif itu akan ditolak. Nah, karena elektron dari kilat akan menuju ke rumah, berarti rumah itu tersambar petir. Karena dia kilat atau petir itu fungsinya dia ingin menetralkan diri, mencari tempat yang paling dekat. Nah, sekarang bagaimana kalau rumah itu dipasang penangkal petir? Anak-anak bisa lihat pada gambar, penangkal petir pada ujung bangunan itu besi ya anak-anak ya. Kemudian itu runcing, kemudian dihubungkan dengan kabel, kabelnya dihubungkan dengan lempengan logam yang ditanam di dalam tanah atau istilahnya di ground. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat. Ditolak. Nah, sekarang elektronnya tidak mengenai rumah, tapi melalui penangkal petir itu untuk menuju ke bumi. Jadi sepertinya dibuatkan jalan biar tidak terkena rumah. Insya Allah rumah itu akan aman. Jadi bangunan-bangunan tinggi biasanya dibuat penangkal petir. Nah, apabila awan sudah netral, maka muatan negatif pada bumi dari bumi akan kembali mengalir ke bagian rumah itu. Sekarang posisinya adalah netral. Kita lanjutkan untuk generator Van de Graaff. Nana bisa lihat generator Van de Graaff itu apa? Itu adalah mesin pembangkit listrik yang sangat besar. Skemanya secara sederhana seperti itu. Anak-anak bisa lihat itu ada karet yang bergerak bergesekan. Nah, saat bergesekan anak-anak bisa lihat, maka akan menimbulkan pemisahan muatan. Elektron nanti akan mengumpul pada bagian bola. Itu ya anak-anak ya. Semakin banyak. Terus menerus seperti itu. Saat itu berputar berarti bergesekan sehingga menghasilkan muatan listrik yang semakin besar. Sekarang manfaat listrik yang lain itu diantaranya pada generator Van de Graaff, penggumpal asap, cat semprot, mesin fotokopi, dan printer laser. Prinsipnya menggunakan listrik statis. Bahaya listrik statis. Satu, petir tadi sudah kita lihat. Yang kedua, percikan api. Anak-anak kita lihat truk pengangkut bahan bakar ketika sedang berjalan. Jadi truk Pertamina itu anak-anak ya. Putaran ban itu menghasilkan muatan negatif. Bagian dalam ban yang berupa logam bermuatan positif sehingga dapat terjadi percikan api yang dapat membakar truk. Maka biasanya pada truk itu ada besi atau logam yang diletakkan di bagian belakang, kemudian bentuknya ukurannya panjang sampai menyentuh tanah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu anak-anak. Jadi nanti kalau ada pemisahan muatan bisa menyalurkan elektron. Elektron dari muatan negatif pada ban menuju ke bumi, atau kalau nanti ada muatan positif berarti elektron dari bumi yang akan menetralkan menuju ke ban, sehingga
untuk menanggulangi bahaya percikan api yang dapat menimbulkan kebakaran. Sekarang pembahasan berikutnya tentang sistem saraf pada manusia. Anak-anak, Bu Wiwi hanya memberikan beberapa tentang saraf pada manusia, tetapi nanti anak-anak bisa belajar lebih jauh, misalnya pada ruang belajar, pada ruang guru, atau mungkin bisa anak-anak browsing ke yang lain. Anak-anak, sistem saraf pada manusia cukup rumit. Ini bagian-bagiannya, mulai dari otak, brain, dan seterusnya. Sekarang apakah yang dimaksud dengan sistem saraf? Sistem saraf adalah bagian dari tubuh yang berfungsi melakukan pengaturan kegiatan tubuh dengan cara mengirimkan pesan-pesan rangsang atau impuls saraf dan tanggapan atau reaksi dalam bentuk pulsa elektrik. Sistem saraf ada saraf tepi atau perifer dan sentral atau saraf pusat. Saraf tepi dan saraf pusat. Kemudian saraf tepi ada somatik dan autonomis, sedangkan sistem saraf pusat itu ada otak itu ada otak besar, otak kecil, kemudian ada sumsum tulang punggung. Saya ulang, ini adalah bagian-bagian susunan saraf manusia. Kita lanjutkan anak-anak. Bagian-bagian sistem saraf pada manusia ini diperbesar anak-anak pada tulang belakang ya, di situ. Kemudian ini adalah mulai dari otak, kemudian sumsum tulang belakang atau sumsum tulang punggung, kemudian saraf tepi. Saya kira cukup jelas anak-anak. Sekarang fungsinya sebagai alat pengenal perubahan yang terjadi di luar tubuh atau alat penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera. Sebagai alat pengatur atau alat pengendali tanggapan atau respon terhadap keadaan sekitar. Kemudian yang ketiga, mengatur dan mengendalikan kerja organ tubuh sehingga organ tersebut dapat bekerja secara teratur dan sesuai dengan fungsinya. Sel saraf berfungsi menerima dan mengirimkan impuls saraf. Terdiri dari badan sel, inti sel, sitoplasma yang memanjang, itu ada yang berupa serabut halus, tapi ada yang memanjang. Serabut saraf dibedakan menjadi dua macam, yaitu neurit dan dendrit atau akson dan dendrit. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat lebih jelas. Dendrit itu yang tadi terjulur keluar tetapi tidak panjang. Kemudian ini adalah inti sel yang bulat itu ya anak-anak ya, yang bulat di tengah. Badan sel saraf, itu kebalikan anak-anak. Jadi badan sel saraf itu yang biru besar itu, sedangkan intinya itu yang di tengah itu. Kebalikan itu anak-anak. Kemudian akson atau neurit itu yang memanjang seperti sosis ya anak-anak ya. Ini kalau kita perbesar seperti yang di bawah ini.
Nah, pada akson atau neurit itu ada sel squam, anak panahnya bergeser itu anak-anak. Sel squam itu yang di biru itu, kemudian selubung myelin, nodus Ranvier itu adalah lekukannya itu. Lekukannya. Jadi yang legok itu, yang mengecil itu. Tadi sudah dijelaskan Bu di depan, akson merupakan serabut saraf yang memanjang tadi, seperti sosis tadi ya Nana ya. Merupakan serabut saraf yang berfungsi menghantarkan sel rangsang dari badan sel saraf ke sel saraf yang lainnya. Jadi sel saraf itu kan, sel itu kan banyak anak-anak pada saraf, jadi sambung menyambung begitu. Sedangkan akson itu yang menghantarkan rangsang dari badan sel saraf ke sel saraf yang lainnya. Sedangkan dendrit itu yang menerima dan membawa rangsang ke badan sel saraf. Mekanisme hubungan antar sel saraf. Anak-anak, di sini ada istilah sinapsis. Saraf tadi kan mempunyai kemampuan untuk menerima dan memberikan jawaban terhadap rangsang yang diberikan kepadanya. Rangsangan yang diterima oleh reseptor atau alat indera akan dihantarkan ke pusat susunan saraf. Rangsangan dari dendrit terus ke badan sel saraf dan selanjutnya oleh akson akan diteruskan ke dendrit neuron lainnya. Hubungan antara akson dan dendrit dari sel saraf lain terdapat jarak yang sangat kecil yang disebut sinapsis. Anak-anak bisa lihat gambarnya. Kita lanjutkan dulu tentang neuron transmitter. Ketika impuls mencapai ujung akson, ia meloncat ke saraf berikutnya. Nah, perpindahan ini dilakukan oleh neuron transmitter, yaitu bahan yang disintesis oleh neuron yang bersifat memacu ujung dendrit yang berhubungan dengan neuron lainnya. Neuron transmitter yang kita kenal diantaranya ada asetilkolin dan epinefrin. Nah, tadi anak-anak yang dimaksud sinapsis itu ada celah sempit yang dari bawah itu diperbesar anak-anak ya. Jadi dendrit kemudian akson. Nah, itu ada jarak sedikit itu yang tadi dimaksud dengan sinapsis. Macam-macam sel saraf ada 3. Sensoris itu adalah penerima, kemudian penghubung yang nomor 2 itu menghubungkan, kemudian sel saraf motoris itu yang nanti istilahnya berupa gerak. Misalnya saat kita mau menulis, otak menerima misalnya ada saat anak-anak belajar, oh ini harus ditulis. Nah, berarti itu sensoris yang menerima. Kemudian dilanjutkan, kalau mau menulis berarti harus mengambil pena. Nah, ini sel saraf motoris yang menggerakkan tangan kita untuk mengambil pena. Itu adalah gerak yang biasa anak-anak. Nanti ada gerak yang bersifat gerak biasa, ada juga gerak refleks. Gerak refleks contohnya saat kita berjalan misalnya di luar ruangan, kemudian tiba-tiba ada debu atau mungkin ada serangga lewat di depan mata kita, otomatis mata kita akan menutup. Itu adalah gerak refleks. Atau saat kita berjalan tidak memakai alas kaki,
ternyata aspalnya itu panas, maka kita akan berjingkat atau istilahnya akan berlari cepat atau merasakan panas pada kaki, sehingga menghindar atau saat ada nyala api misalnya lilin, tidak sengaja tangan kita mendekat akan terasa panas. Nah, itu gerak refleks, maka kita akan menjauhkan tangan kita. Macam dan fungsi sel saraf. Sensorik tadi disebut juga sel saraf indera karena berfungsi membawa rangsangan atau impuls dari indera ke sel saraf pusat, yaitu ke otak dan sumsum tulang belakang. Motoris itu adalah sel saraf penggerak, membawa respon dari pusat saraf ke otot atau kelenjar. Kalau penghubung terdapat di dalam sumsum tulang belakang dan berfungsi untuk menghubungkan atau meneruskan rangsangan dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik. Cukup jelas anak-anak ya perbedaannya. Sistem saraf pusat merupakan bagian dari sistem saraf yang mengatur fungsi organ dan anggota tubuh serta tempat budi pekerti manusia terletak. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan ensepalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Otak adalah pusat koordinasi utama. Di dalam otak semua kegiatan tubuh dikontrol dan dikendalikan dengan baik. Otak terdiri atas 4 bagian: otak besar, otak kecil, otak tengah, dan sumsum penghubung atau medula oblongata. Serta ini ada sumsum tulang belakang, itu yang disebut dengan medula spinalis. Gambar dari otak anak-anak. Wah, maaf, ini gambarnya hitam, keterangannya nggak kelihatan. Yang di atas ini otak besar, kemudian yang di bawah kecil itu adalah otak kecil, kemudian di depannya otak kecil itu adalah sumsum lanjutan. Kemudian otak tengah. Nah, ini penting anak-anak ketahui. Otak itu kita tahu dilindungi oleh tengkorak. Tapi otak diselubungi oleh membran yang disebut meninges. Nah, kalau mengalami peradangan, maka nanti penyakitnya yang disebut meningitis itu. Tugasnya adalah melindungi otak atau sebagai penghambat selektif dari sebagai pendukung fisik bagi otak. Meninges itu terdiri dari 3 lapis, yaitu durameter, selaput arachnoid, dan piameter. Di antara meninges terdapat cairan cerebrospinal. Ini anak-anak lapisan pelindung otak. Tadi durameter, arachnoid, dan piameter. Kemudian baru di dalamnya otak. Otak besar perlu diperhatikan terdiri dari 2 belahan. Belahan kiri mengendalikan tubuh bagian kanan. Belahan kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Perlu anak-anak perhatikan. Memiliki permukaan berlipat-lipat dan mengandung ratusan juta neuron. Neuron itu sel saraf anak-anak.
Otak besar terdiri dari dua lapisan, lapisan luar atau kortek dan lapisan dalam. Kortek berwarna kelabu, berisi badan-badan sel saraf. Permukaan kortek berlipat-lipat, berfungsi memperluas permukaan kortek. Lapisan dalamnya tebal berwarna putih karena banyak mengandung serabut saraf, yaitu dendrit dan neurit. Otak besar terjadi menjadi 4 bagian. Dahi mengatur gerakan tubuh yang disadari. Ubun-ubun mengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Pelipis berfungsi sebagai pusat pendengaran. Kemudian bagian belakang sebagai pusat penglihatan. Antara otak bagian tengah dan belakang terdapat pusat perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap. Sekali lagi anak-anak, otak itu adalah pengendali semua kegiatan, dan begitu banyak atau rumitnya sel-sel saraf itu, ukurannya cukup kecil. Ini warna hanya untuk membedakan anak-anak ya. Jadi otak kita tidak berwarna-warni seperti itu. Pada otak kecil, anak-anak perlu tahu ada istilah jembatan Farol. Apa itu? Adalah penghubung belahan otak sebelah kanan dan kiri. Kemudian perlu juga anak-anak ketahui bahwa otak kecil berfungsi untuk mengatur keseimbangan. Jadi keseimbangan tubuh kita atau koordinasi kerja otot ketika bergerak. Ini anak-anak bisa kalian lihat otak kecil tadi letaknya ada di bawah tadi. Kemudian medula oblongata atau sistem sumsum lanjutan menghubungkan bagian otak dengan sumsum tulang belakang, berfungsi untuk mengatur pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah. Nah, sekarang kita lihat anak-anak bedanya. Gerak biasa. Rangsang diterima oleh reseptor atau indera. Kemudian dihantarkan melalui saraf sensori ke otak. Kemudian setelah diolah, kemudian diberi tanggapan melalui saraf motoris. Skemanya seperti ini. Rangsang, neuron sensoris, otak, neuron motoris. Kemudian tanggapan berupa gerak. Saya ulang, rangsang diterima neuron sensoris, diolah di otak, kemudian ke neuron motoris, kemudian tanggapannya berupa gerak. Sekarang kalau gerak refleks, gerak secara spontan. Rangsang, neuron sensoris, tidak melalui otak, tapi sumsum tulang belakang. Kemudian neuron motoris, kemudian tanggapan. Bedanya di sini. Sekarang kita lanjutkan. Oh, ini skemanya ya Nana ya. Skemanya. Jadi melalui sensoris, sumsum tulang belakang, kemudian motoris ke gerak.
perangsang, neuron sensoris, gak kelihatan anak-anak ya. Kemudian neuron perantara atau tadi sumsum tulang belakang, kemudian motoris, kemudian tanggapan. Itu kan gambar otot anak-anak, berarti gerak oleh otot. Sekarang sistem saraf tepi. Saraf tepi ada 12 pasang menuju ke organ-organ tubuh, misalnya mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Kemudian ada 31 pasang urat saraf sumsum tulang belakang yang keluar dari sumsum tulang belakang menuju ke alat gerak tubuh, misalnya lengan, tungkai, otot tubuh yang lainnya. Oke anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran interaktif. Itu ada tugas dan penilaian yang ada di spensako.id. Anak-anak silahkan mengerjakan dengan teliti. Ada beberapa hal-hal penting yang Buwi ambil untuk post testnya. Sekali lagi, jadi nanti dilihat pada UH ya anak-anak ya, UH atau tryout, jadi pada penilaian. Semoga hasilnya memuaskan, membantu anak-anak untuk belajar lebih lanjut. Sekali lagi Bu Wiwi berharap anak-anak selalu menjaga kesehatan sehingga proses belajar juga dapat berlangsung dengan baik. Sekian anak-anak dari Bu Wiwi. Semoga dapat membantu belajar anak-anak dalam masa pandemi. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa belajar dengan melalui tatap muka. Sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.